Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya, Said Aswari. Di kesempatan siang yang sangat cerah ini, ya kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana mengelola keuangan dan perencanaan usaha. Ya, di sesi yang pertama ini nanti kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita mengelola keuangan keluarga. Berbicara tentang pengelolaan keuangan keluarga, tentu kita berbicara tentang bagaimana pendapatan, bagaimana pengeluaran, bagaimana perencanaan, bagaimana pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang pengelolaan keuangan usaha, tentu ada sekian banyak persoalan di pokok bahasan ini. Nah, salah satunya adalah tidak seimbangnya pendapatan yang kita terima dengan pengeluaran yang harus kita keluarkan. Ini menjadi salah satu persoalan yang muncul di mana-mana. Ketika saya berkunjung dari kelompok ke kelompok, berbicara dari desa ke desa, maka persoalan besarnya pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan ini senantiasa mengemuka. Nah, bagaimana caranya? Yuk nanti kita ikuti di sesi selanjutnya. Nah, perlu juga di seksi pengelolaan keuangan keluarga ini kita belajar bersama tentang bagaimana ketidakteraturan pendapatan kita, tidak teraturan tentang hasil dari pekerjaan kita. Ini menjadi salah satu persoalan yang muncul juga di dalam proses manage keuangan keluarga. Nah, di sesi ini nanti kita berharap bahwa kita mampu sebagai masyarakat, sebagai orang yang ingin sukses begitu. Kita berharap bahwa kita nanti mampu mengatur prioritas penggunaan uang yang kita peroleh. Artinya bagaimana uang yang kita peroleh itu harus kita kemanakan. Yang kedua, bagaimana di sesi ini kita juga berharap bahwa kita semuanya nanti mampu untuk melakukan pengendalian pengeluaran. Sehingga kita berharap bahwa pendapatan yang kita peroleh itu masih surplus dibanding dengan pengeluaran yang harus kita keluarkan. Ya, sahabat semuanya, ketika kita berbicara tentang pengelolaan keuangan keluarga, tentu kita harus tahu dulu tentang mengidentifikasi sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan kita. Nah, ini penting mengetahui sumber pendapatan kita. Ini penting untuk melakukan proses pencatatan nanti. Ketika kita tahu sakjane awake dhewe iki oleh pendapatan saka ngendi. Apakah dari bekerja harian, apakah bekerja mingguan, atau bekerja bulanan, atau misalkan dari hasil panen kita. Kalau misalkan kita adalah seorang petani. Nah, sekali lagi yang pertama kita akan lakukan adalah mengidentifikasi sumber pendapatan. Nah, yang kedua kita juga harus mengidentifikasi jenis-jenis pengeluaran kita. Nah, berbicara tentang pengeluaran, tentu ini sangat banyak ragamnya. Ada pengeluaran harian, ada pengeluaran mingguan, ada juga pengeluaran bulanan, atau bahkan ini menjadi sebuah pengeluaran tahunan. Contoh misalkan jajan anak, untuk beli beras, untuk beli nasi dan lain sebagainya. Ini adalah contoh pengeluaran harian. Kalau pengeluaran mingguan misalkan, ini adalah misalkan untuk
tabungan anak di sekolah. Misalkan ada agenda bersedekah setiap Jumat misalkan. Atau pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang rutin kita keluarkan setiap bulannya. Contohnya apa? Contohnya adalah membayar rekening listrik, ya. Membayar rekening listrik, atau bisa juga membayar SPP anak, uang bulanan anak dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh pengeluaran bulanan. Kalau tahunan misalkan pajak dan lain sebagainya. Pajak bisa pajak tanah atau PBB, bisa pajak motor, atau pengeluaran-pengeluaran yang memang kita harus keluarkan setiap tahunnya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang ketika tadi sudah kita identifikasi, ya, sumber pendapatannya dari mana, berapa nilainya, terus kita juga sudah identifikasi jenis pengeluaran, terus berapa besaran setiap keluarnya. Maka ini yang paling penting adalah kita melakukan pencatatan. Nah, pencatatan di sini ini yang paling mudah adalah kita membuat pencatatan buku kas harian. Nah, kenapa buku kas harian ini penting? Dari pengalaman yang saya lakukan ketika melakukan proses pencatatan buku kas harian ini, dengan kita rutin melakukan pencatatan buku kas harian, hari ini misalkan kita memperoleh pendapatan sekian, hari ini kita mengeluarkan untuk biaya uang jajan anak sekian, untuk beli nasi sekian, untuk beli sayur sekian dan lain sebagainya, maka kita menjadi orang yang disiplin. Satu, kita menjadi orang yang disiplin. Yang kedua, dengan melakukan pencatatan buku kas harian, kita dituntut untuk melakukan pengendalian secara tidak langsung. Nah, jadi kalau misalkan kita rutin melakukan pencatatan di buku kas harian, maka di dalam proses kita akan mau mengeluarkan uang kita untuk membeli sesuatu misalkan, nah itu pasti akan berpikir dua kali. Kira-kira ini menjadi kebutuhan atau keinginannya. Apakah saya benar-benar butuh akan membeli barang ini? Apakah ini hanya sebuah keinginan saya agar saya tidak kalah dengan kawan-kawan yang lain? Nah, ini pentingnya melakukan pencatatan di buku kas harian. Nah, selanjutnya di sesi yang pertama ini tentang pengelolaan keuangan keluarga. Nah, ini yang menjadi persoalan kita bersama adalah kita harus mampu memahami perbedaan keinginan dan kebutuhan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keinginan itu? Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Nah, keinginan adalah sesuatu yang kita itu ingin memiliki. Nah, suatu keinginan itu misalkan kita tidak melakukan atau kita tidak menurutinya, maka ini tidak akan berimbas pada kehidupan kita. Berbeda dengan kebutuhan. Kebutuhan itu ketika kita tidak melakukannya, maka itu berimbas pada keberlangsungan kehidupan kita. Kita tidak makan misalkan. Makan itu adalah sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Membeli baju baru. Kalau misalkan baju yang lama masih dan uang kita masih belum terlalu banyak untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, maka itu masuk di keinginan. Jadi keinginan itu masih bisa
kendalikan. Tapi kalau kebutuhan itu harus diupayakan dan harus dilakukan. Ya. Ketika nanti kita sudah mampu mempelajari perbedaan kebutuhan dan keinginan ini, maka kita juga harus membuat perencanaan anggaran. Jadi sebisa mungkin setiap bulan kita membuat perencanaan anggaran yang akan kita keluarkan. Nah, dengan membuat perencanaan anggaran ini, maka kita punya rambu-rambu. Kira-kira apa yang boleh kita beli, apa yang tidak boleh. Nah, sehingga dengan rambu-rambu ini, maka secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melakukan upaya untuk melakukan penghematan. Kita sudah melakukan upaya untuk melakukan pengendalian pengeluaran. Nah, sehingga dengan adanya perencanaan anggaran bulanan ini, kita berharap bahwa segala sesuatu itu terkondisikan dan terencanakan. Sehingga hasilnya apa? Sehingga hasilnya adalah pendapatan kita dan pengeluaran kita itu bisa berimbang. Jadi persoalan-persoalan besar pasak daripada tiang yang akhirnya gali lubang tutup lubang itu jangan sampai terjadi di keluarga kita. Oke, saya rasa itu penjelasan singkat dari sesi pengelolaan keuangan keluarga di kesempatan siang hari ini. Terima kasih, salam sehat.